On this belief that we can somehow talk with the God of the universe, which is pretty mysterious. Where do you even start? Well, at the very center of a collection of Jesus' teachings called the Sermon on the Mount, he taught his followers a simple prayer to adopt as their own. The prayer has two short halves, each with three requests. The first half focuses on God's purposes in the world, and then the second half addresses our concerns in day-to-day life. So it's a short prayer. It is. But this little prayer contains a whole new way to look at everything in the world. Jesus begins the prayer this way: Our Father who is in the skies. So God lives in the sky? Well, in the Bible, the skies or the heavens are a way of imagining God's universal power and presence that are above all things. In God's realm, God rules as the king whose will and purpose are always done. But Jesus doesn't refer to God as king. No, Jesus calls God our Father. That's a bold thing to claim about the God of the universe. It is. But a key claim in the Bible is that God has appointed humans as representatives and beloved children to embody God's wisdom and rule in the world. But the story of the Bible is about humanity's disregard for this calling, how we make a mess of things. And so the prayer continues. May your name be recognized as holy. Now, holiness, that's a fancy religious word. Sure. In the Bible, holy signifies God's one-of-a-kind status. God is the source of all reality and the author of life, and it's this God that calls the family of Israel out from among the nations and then attaches his holy name to them, setting them apart as holy representatives to all the other nations. But just like all of humanity, they mess up this calling. And that led to Israel's defeat and subjugation to many empires, bringing dishonor on God's holy name. But Israel's prophets, like Ezekiel, said that one day God would restore the holiness of his name among the nations. How? Well, by raising up a new representative who will restore God's rule over Israel and the world, so everyone can see how holy and good God really is. And that's who Jesus claimed to be when he went around announcing the arrival of God's kingdom. And that makes sense of the next lines of the prayer. May your kingdom come, and may your will be done, as it is in the skies, so also on the land. Jesus taught his followers that when we love God and our neighbor, when we treat others with God's generosity and justice, we are entering God's kingdom. And so this is a prayer for the reunion of heaven and earth, and we are invited to participate. Okay, that's the first half of the prayer, focused on loving God and seeking his will. The second half shifts to the challenges of daily life as we pray for God's kingdom to come. Give us today our daily bread. That's as basic as it gets, asking God to provide food. Yeah, Jesus is using an image from Israel's story when they journeyed through the wilderness and God provided just enough bread each day. That's a tough place to be, not knowing where your next meal will come from. And remember, Jesus' audience was filled with poor people struggling to get by during the Roman occupation. And so he invites them to join their ancestors in the wilderness, trusting God's provision each and every day. Wow, okay. And the prayer continues. Forgive us our debts, as we also forgive those indebted to us. Jesus made forgiveness central to his movement. He announced that God was forgiving Israel and all humanity for its long history of violence and greed, and so he calls his followers to do the same, to forgive those who hurt us. But we can't go around forgiving everyone. I mean, won't evil spread unchecked? Won't people take advantage of you? Well, for Jesus, the problem is that our desire for revenge just keeps the cycle of pain going. He taught that forgiveness begins with naming the wrongdoing, but then not seeking vengeance. So that doesn't mean becoming best friends with the person who wronged you. No, but it does mean releasing my right to get totally even with them, and even learning to pray for their well-being instead. That kind of forgiveness requires radical trust in God. Yes, Jesus invites us to see that forgiveness is like breathing. In order to truly receive and take in God's forgiveness, you have to be in the habit of giving it out. The two work together as one. Finally, Jesus prays, "Don't lead us into the test, but deliver us from the evil one." So wait, God might test us? Well, remember the biblical story, how God appoints humans as his representatives in ruling the world? That opportunity presents them with a choice. Will they partner with God and rule by his wisdom? But
Along with every choice, there's a voice whispering that we could do things our own way, by our own wisdom. And that voice twists the test into a trap and forces us to decide whose voice will we trust. So Jesus invites us to ask if we can be spared from tests altogether. Like, can I just live a normal life, please? But Jesus also knows that even normal life is full of choices that will force us to trust God or something else. And so when we find ourselves in a trial or a test, Jesus urges us to ask for protection from the evil one's lies. And with that, the oldest form of the prayer comes to an end. Short and powerful. But check this out. This is Jesus' own prayer that he prayed himself. Really? Yeah, the night before his execution, Jesus went to a garden to pray. And while he didn't want to die, he called out to my Father, saying, "Let your will be done, not mine." Oh, that is this prayer. May your kingdom come and your will be done. Jesus had been praying this way for so long that when his greatest test came, his arrest and execution, these were the words that carried him through. And Jesus was delivered from evil when God raised him from the dead. Right. In fact, it was through his act of self-giving love that God's forgiveness and heavenly kingdom came to earth. This is how God's holy name was restored. So this prayer that Jesus taught his followers, it's a way to make Jesus' story our story. The prayer invites us to daily trust God and to love and forgive each other so we can participate in the story of heaven and earth becoming one. Tinggal di Washington DC area, bingung hari Minggu mau tinggal di Washington DC area, bingung hari Minggu mau gereja di mana? Kalau iya, ikut kita, ada yang mau kita sampaikan. Kita pergi ke tinggal di Washington DC area, bingung hari Minggu mau gereja di mana? Kalau iya, ikut kita, ada yang mau kita sampaikan. Kita pergi ke Gereja Kasih Anugerah saja, Gereja GKAE, Grace Indonesian Christian Reformed Church, Washington DC area. Ibadah Minggu pukul 2 siang. Setelah ibadah selalu ada fellowship. Jadi kebutuhan rohani dan jasmani akan terpenuhi. Enak kan? Selain itu kita juga ada Bible Study melalui aplikasi Zoom setiap hari Rabu jam 7 malam.
Di situ kita bisa belajar dan diskusi Alkitab bersama. Seru. Kadang kita juga ada ibadah padang dan jalan-jalan bersama. Makanya, ayo bergabung sama kita. Gereja Kasih Anugerah melayani dengan penuh kasih. Hip hip hura. Gereja Kasih Anugerah. I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour, in joy or pain. Come quickly and abide, or life is vain. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I On this belief that we can somehow talk with the God of the universe, which is pretty mysterious. Where do you even start? Well, at the very center of a collection of Jesus' teachings called the Sermon on the Mount, he taught his followers a simple prayer to adopt as their own. The prayer has two short halves, each with three requests. The first half focuses on God's purposes in the world, and then the second half addresses our concerns in day-to-day life. So it's a short prayer. It is. But this little prayer contains a whole new way to look at everything in the world. Jesus begins the prayer this way: Our Father who is in the skies. So God lives in the sky? Well,
In the Bible, the skies or the heavens are a way of imagining God's universal power and presence that are above all things. In God's realm, God rules as the king whose will and purpose are always done. But Jesus doesn't refer to God as king. No, Jesus calls God our Father. That's a bold thing to claim about the God of the universe. It is. But a key claim in the Bible is that God has appointed humans as representatives and beloved children to embody God's wisdom and rule in the world. But the story of the Bible is about humanity's disregard for this calling, how we make a mess of things. And so the prayer continues. May your name be recognized as holy. Now, holiness, that's a fancy religious word. Sure. In the Bible, holy signifies God's one-of-a-kind status. God is the source of all reality and the author of life, and it's this God that calls the family of Israel out from among the nations and then attaches his holy name to them, setting them apart as holy representatives to all the other nations. But just like all of humanity, they mess up this calling. And that led to Israel's defeat and subjugation to many empires, bringing dishonor on God's holy name. But Israel's prophets, like Ezekiel, said that one day God would restore the holiness of his name among the nations. How? Well, by raising up a new representative who will restore God's rule over Israel and the world, so everyone can see how holy and good God really is. And that's who Jesus claimed to be when he went around announcing the arrival of God's kingdom. And that makes sense of the next lines of the prayer. May your kingdom come and may your will be done, as it is in the skies, so also on the land. Jesus taught his followers that when we love God and our neighbor, when we treat others with God's generosity and justice, we are entering God's kingdom. And so this is a prayer for the reunion of heaven and earth, and we are invited to participate. Okay, that's the first half of the prayer, focused on loving God and seeking his will. The second half shifts to the challenges of daily life as we pray for God's kingdom to come. Give us today our daily bread. That's as basic as it gets, asking God to provide food. Yeah, Jesus is using an image from Israel's story when they journeyed through the wilderness and God provided just enough bread. Majelis Jemaat Gereja Kasih Anugerah menyambut dengan sukacita dan menyampaikan selamat beribadah kepada seluruh jemaat dalam ibadah hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita semua diberkati oleh-Nya. Sebelum kita menghadap Tuhan, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Kita bersyukur atas kesetiaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita dengan menyanyi Kidung Jemaat 19, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja
menghabiskan ibadah ini. Pertolongan bagi kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari kitab Ulangan 8 ayat 3 menyatakan demikian. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala firman yang diucapkan Tuhan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, kami beroleh pengampunan-Mu. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kita sambut dengan Kirim Jemaat 467. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka sekarang dengarlah berita anugerah yang dinyatakan Tuhan bagi kita sekalian menurut Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mari kita sampaikan salam damai kita. Praise the Lord.
sebagaimana tertulis dalam surat Efesus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus pasal 2, ayat 1 sampai ayat 10. Saya mengajak mari kita membacanya secara bergantian. Saya memulai ayat 1, saudara-saudara ayat 2, demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-10. Efesus pasal 2, ayat pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah amanat hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Praise God from Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum pria, kaum bapak. Mari.
Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mohon bimbingan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Inilah kami, ya Tuhan, yang datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami selalu bersyukur untuk apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Dan ketika kami boleh hadir bersama di tempat ini, memuji memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian kami menaikkan doa kami, dan juga saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, karuniakan kepada kami hikmat sorgawi-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu memimpin hati dan pikiran kami, sehingga setiap kami yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu, kami dapat memahami maksud dan kehendak Tuhan melalui firman ini. Dan dengan rendah hati kami mau belajar, supaya firman Tuhan boleh mengubah kehidupan kami, mengubah cara berpikir kami, mengubah pola perilaku hidup kami, sehingga kami boleh memancarkan sinar kasih Kristus melalui hidup ini. Karena itu bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena kami semua telah sedia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan berkuasa, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita dalam ibadah Minggu sore ini
terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, Lukas 10 ayat yang ke-38 hingga ayatnya yang ke-42 yang diberi judul Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di dalam rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kisah Maria dan Marta adalah kisah klasik dalam Alkitab. Maka saya mau tanya dulu pertama. Saya tanya sama Jessica deh. Mewakili tokoh yang sangat muda ya, yang hadir hari ini. Jessica udah pernah dengar kisah tentang Maria dan Marta? Sudah. Kalau Jessica saja yang masih teenager, gitu ya, sudah pernah dengar, saya yakin apalagi Pak Oscar sama Pak Rexi, gitu ya, apalagi kita yang lebih pasti setiap kita pernah dengar tentang kisah ini. Dan setiap kita yang mendengar kisah ini, kita punya penilaian khusus terhadap Maria dan Marta. Pasti. Sekarang saya tanya deh. Coba Bapak Ibu jawab. Mana yang lebih baik, Maria atau Marta? Cepat jawabnya. Maria. Ada yang jawab? Marta. Menurut kita. Kenapa? Karena kita udah punya pandangan. Sehingga Bapak Ibu kalau ketemu sama teman-teman atau sahabat atau saudara, Bapak Ibu bisa hitung. Berapa teman-teman perempuan yang dikasih nama Maria, dan berapa teman perempuan yang dikasih nama? Mana lebih banyak? Pastinya. Dan itu menjadi sebuah seperti kesimpulan secara umum bahwa Maria lebih baik dari Marta. Tapi saya mau bilang hari ini, sabar dulu. Kita mesti menggali ini lebih dalam. Jangan sampai penilaian ini terus kita bawa dalam kehidupan kita, tetapi sebenarnya kisah dalam Alkitab tidak menunjukkan itu. Saya ambil contoh misalnya. Apa kira-kira yang akan Bu Yoke lakukan? Ketika dalam ibadah ini tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan bilang, "Ibu Yoke, jam 7 saya mau ke rumah Ibu Yoke." Apa yang Ibu akan lakukan? Pulang, begitu amin, 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 Ibu Yoke langsung naik oto, langsung pergi kemana? Nah, pasti. Atau Ibu Yoke akan beli beras basmati, beli ribs. Tuhan Yesus mesti coba kita punya nasi kebuli.
Tuhan Yesus mesti coba kita punya reps. Wajar bukan? Ya. Kalau Tuhan Yesus bilang, mau pi rumah diaken Reksi. Ini malam, jam 6:30. Cabut langsung diaken Reksi Costco. Dia beli daging. Dia bilang, biar jo panas-panas basuar jahat, kita grill daging. Kenapa Tuhan Yesus mau datang di tape rumah? Ya enggak? Iya. Apalagi Pak Oscar. Langsung cepat pulang. Ibu Shirley, Matthew, Priska, let's go. Kenapa? Kita mampir. Entah beli bihun, beli kacang merah, beli kaki babi. Apalagi Bu Vera. Begitu bilang, Tuhan Yesus bilang, Ibu Vera, saya mau ke rumah ibu jam 7. Langsung bilang, Raymond, kita langsung pulang. Kenapa? Kenapa biar Tagaro dulu sadiki nih, apa bikin nasi goreng cakalang ke apa buat Tuhan Yesus. Itu hal yang wajar. Hal yang sangat wajar. Justru yang tidak wajar adalah ketika Yesus datang ke rumah Marta. Di sini disebutnya rumah Marta. Tetapi tuan rumah kasih diam. Cuma duduk. Sama-sama Yesus omong-omong. Tuhan Yesus so kokehe, so batok-batok. Dia enggak kasih minum, dia enggak kasih siap apa-apa. Itu yang aneh. Jadi siapa yang lebih baik? Marta atau Maria? Nah loh, so mulai enggak jawab. Tadi Maria. Sama-sama baik. Saya mengajak kita untuk memahami konteks ini. Momen kedatangan Tuhan Yesus ke rumah Marta adalah momen yang sangat berharga bagi Marta dan juga bagi Maria. Kedatangan Tuhan Yesus ke rumahnya adalah sebuah berkat yang luar biasa. Betul nggak kalau Bapak Ibu? Misalnya saya bilang tadi, Tuhan Yesus bilang mau ke rumah Bapak Ibu. Itu berkat. Sehingga ketika mereka merasa ini berkat yang luar biasa, mereka nggak mau kehilangan momen ini. Nah masalahnya adalah karena mereka nggak mau kehilangan momen ini, bagi Marta, momen kedatangan Yesus ke rumahnya adalah kesempatan to doing my best for Jesus. Doing. Sedangkan bagi Maria, dia punya perspektif yang berbeda. Momen kedatangan Yesus ke rumahnya adalah kesempatan to have being. Ini bedanya. Yang satu doing, yang satu being my time atau having my best time, my quality time with Jesus yang datang di rumah saya. Bagi Maria, this is my sacred moment with Jesus. Maka dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42, saya mau bilang begini Bapak Ibu, baik Marta maupun Maria, mereka sangat mencintai Yesus. Tetapi mereka memiliki ekspresi yang berbeda untuk menyampaikan ekspresi rasa bahagia, menyampaikan ekspresi rasa cinta kasih mereka kepada Yesus. Karena dua orang ini punya perspektif yang berbeda. Tetapi mereka punya tujuan yang sama. Mereka merasa bahwa, ini berkat. Cintanya Marta adalah cinta kepada Yesus yang diekspresikan melalui pelayanan dan tindakan. Batas sibuk dia. Batas sibuk. Itu bahasa orang Timur. Basibuk dia kalau bahasa orang Manado. Basibuk dia. Gak mungkin Yesus datang, lalu saya tidak menyiapkan apa-apa.
begitu Marta bilang, Yesus berkenan mampir ke rumahnya, langsung di otaknya Marta, oh, apa dia punya appetizer? Oh, apa dia punya main course? Oh, apa dia punya dessert? Semua dia mau sajikan yang terbaik bagi Yesus. Dan itu cara Marta mengekspresikan cintanya kepada Yesus. Gak ada yang salah dengan ini. Ia ingin menghormati Yesus dengan keramah tamahannya. Masyarakat Yahudi punya hospitality. Cuma masalahnya satu. Bukan soal dia sibuk, Tuhan Yesus bukan gak suka sama dia punya kesibukan. Bukan. Tapi masalah dari Marta adalah kesibukannya membuat dia cemas, membuat dia stres, dan akhirnya membuat dia mengeluh. Ini masalahnya. Bukan apa yang dia buat yang Yesus tidak tidak suka. Tetapi ketika dia sedang melakukan tugas itu, dia sedang mau menyampaikan rasa cintanya kepada Yesus, tapi dalam perjalanannya dia mengeluh. Itu masalahnya. Bukan soal apa yang dia buat, tapi keluhannya. Dan di sini kita belajar Bapak Ibu. Yesus gak bisa bilang sayang sama Marta atau lebih sayang sama Maria dibanding Marta. No. Tidak. Tolong dibuka. Ini saya baru dapat Yohanes 11 ayat yang kelima. Bapak Ibu perhatikan kalimat ini perlahan-lahan. Yohanes pasal 11 ayat yang kelima. Apa yang dibilang? Yesus memang mengasihi siapa? Marta. Yang disebut nama siapa? Marta. Dan kakaknya, tahu siapa kakaknya? Maria. Dan Lazarus. Ini kan ini siblings. Dan ketika kalimat ini keluar, ini setelah perjumpaan Yesus yang pertama dengan mereka. Yohanes menilai bahwa Yesus mengasihi Marta sama dengan kakaknya, sama dengan Lazarus. Bapak Ibu ngerti ya? Nggak ada yang lebih dari apa yang mereka lakukan. Nggak ada yang lebih. Tapi ketika Marta mulai mengeluh, langsung terlihatnya bahwa kedatangan Yesus ke rumahnya yang tadinya baginya adalah berkat, tiba-tiba berubah menjadi beban. Kenapa dia jadi beban? Ini yang kita belajar dari Marta. Harusnya waktu dia aduk-aduk tepung, waktu dia siapkan minyak, waktu dia potong-potong daging mungkin, waktu dia ulek-ulek sambal. Bapak Ibu pernah lihat ya orang ulek sambal tuh? Ini saya selalu terekam di gambaran saya. Ketemu orang-orang yang ulek sambal tuh tangannya satu mesti digini baru gruk-gruk kayaknya tambah sedap gitu. Ya, tambah kuat dia. Waktu misalnya saya ambil contoh begini. Waktu dia begini, dia lagi ulek-ulek, ya, sobah suar-suar ini, sudah berkeringat. Tadinya dia buat ini, dia lihat Yesus. Begitu dia lihat dia PKK, langsung amarah itu muncul. Itu yang jadi masalah kita. Kita sering melayani, fokusnya bukan ke Yesus, tapi ke orang. Dan ketika fokusnya tidak ke Yesus, mulailah muncul amarah. Mulailah muncul cemas. Kenapa kita buat sendiri? Maria so tahu kita menu ini mesti A, B, C, D. Dia cuma duduk diam. Sedap sekali.
Itu masalahnya. Dikerjain, tapi sambil ngomel. Dikerjain, tapi sambil bafeto. Orang Manado bilang, oh biar orang Batak tahu dikerjain tapi sambil merepet. Hei, yuk kita belajar hari ini. Bukan apa yang dilakukan Marta yang salah. Yang bisa bikin buat kita salah adalah ketika kita bekerja dengan senang hati tadinya untuk Tuhan, tapi ketika fokus kita bergeser sedikit. Dan di situ hati kita langsung, wow. Itu masalah Marta. Cintanya bersifat aktif dan praktis. Tetapi ketika kehilangan fokus, tidak disertai keheningan hati, maka mulai dia mengeluh. Beda dengan Maria. Cinta Maria kepada Yesus adalah cinta yang diekspresikan ketika dia mau duduk mendengar. Dan dia mau bilang, Yesus, terima kasih engkau sudah hadir di sini. Aku mau dengar dari engkau. Saya mau tanya Bapak Ibu. Sampai di titik Marta belum mengeluh. Tuhan Yesus ada tegur Marta enggak? Marta, badiam ngana, kasih taruh tuh ulek, duduk sini. Ada Yesus bilang gitu? Tidak. Yesus kasih biar dia sibuk kan? Tapi yang bikin Yesus menegurnya adalah begitu dia lagi sibuk, dia datang sama Yesus. Come on, Maria itu kakaknya Marta. Mereka dekat. Tapi kenapa mau ngomong sama Maria, Marta mau ngomong sama Maria, nektoknya mesti lewat Tuhan Yesus. Ya bayangkan situasi ini. Tuhan, kok diam aja? Nih saya pakai bahasa bebas ya, tafsiran bebas. Kok kamu diam aja? Ketika saya sibuk, dia cuma duduk diam-diam. Di situ Yesus menegur dia. Tapi Maria tidak. Maria duduk. Kan bisa aja gini. Maria lagi duduk di kaki Yesus. Bayangin Bapak Ibu, orang kalau sibuk di dapur, pasti ada suaranya kan. Grusuk, 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 grusuk gitu ya. Mungkin Marta sok kesal, pas dia goreng, kenapa dia punya sutil, dia teng-teng-teng gitu kan. Mari bayangkan itu. Dan Maria tidak kehilangan fokus. Dia nggak korek kaki Yesus. Yesus, kenapa lihat dia? Kerja-kerja marba veto. Maria nggak kehilangan fokus. Dia tetap mendengarkan Yesus. Dan ini yang Yesus bilang. Maria memilih apa yang terbaik yang nggak bisa diambil daripadanya. Sedangkan Marta, dia memilih yang terbaik juga untuk melakukan yang terbaik bagi Yesus. Tapi ada sesuatu yang bisa diambil daripadanya. Apa itu? Damai sejahtera. Kalau kita kerja untuk Tuhan, jangan pernah kehilangan damai sejahtera. Jangan pernah. Arahkan mata kita selalu pada Yesus. Sehingga kita nggak akan pernah ada sesuatu yang bisa diambil dari diri kita. Dalam situasi apapun. Maka pelajaran rohani hari ini tentang apa yang dilakukan oleh Marta dan Maria. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih benar? Doing something seperti Marta? Atau being seperti Maria? Mana yang lebih berkenan bagi Yesus? Mana yang Tuhan Yesus lebih suka? Bapak Ibu harus tahu, dua-duanya Tuhan Yesus suka. Asal kita lakukan dalam damai sejahtera yang besar. Asal dilakukan dalam ketulusan yang mendalam. Yesus suka keduanya.
Karena Yesus tahu itulah bentuk ekspresi kasih mereka terhadap Yesus. Maka hari ini kita mau belajar. Apa yang dilakukan Maria dan Marta adalah dua hal yang dibutuhkan dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Baik doing maupun being, mesti ada relasi kita dengan Tuhan yang mendalam. Itu yang menggerakkan kita untuk mengekspresikan rasa cinta kita kepada Tuhan. Karena pelayanan tanpa dasar penerimaan untuk mendengar firman Tuhan, itu bisa menjadi kering, penuh kecemasan, penuh iri hati, penuh kebencian. Kalau kerja di gereja, kan ada nyanyiannya tuh ya. Saya lupa bahasa Ambon atau enggak. Kerja buat Tuhan selalu nisi, biar pikul salib gitu ya. Atau apapun. Selalu kalau mata kita tertuju pada Tuhan, itu akan selalu manis. Tapi begitu mata kita nggak tertuju lagi sama Tuhan, tapi sama manusia yang duduk di sekitar kita, maka kita bisa kehilangan damai sejahtera. Janganlah bekerja, tapi dengan hati yang penuh kedongkolan, dengan hati yang penuh kebencian. Suami istri aja, kalau istri masak buat suami, dia lagi dongkol setengah mati. Biasanya garam 1 sendok, jadi berapa sendok? Nggak ada suami-suami yang berani jawab. No. Jangan. Demikian juga sebaliknya. Ketika kita duduk menyimak, mendengarkan firman, berkontemplasi dengan Tuhan, tapi itu kita lakukan tanpa pelayanan, maka kita akan menjadi orang-orang beriman yang pasif. Lalu kita langsung tarik kesimpulan, wah berarti Maria salah, jangan cepat-cepat. Kita lihat nanti, jangan cepat-cepat dulu. Ya. Tapi saya mau bilang begini, kita harus ingat 2 firman. Yang pertama Roma 10 ayat 17. 2 firman ini ingat. Dalam kita membangun kehidupan bersama kita. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh, ini siapa yang lakukan ini? Maria. Dia lakukan ini. Jangan berhenti dulu. Terus Pak Pendeta, Marta dang. Yang berikut, Yakobus 2 ayat 17. Kita baca sama-sama. 2, 3. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya. Ini Maria? Enggak. Jangan dulu cepat-cepat. Tapi saya mau bilang begini. Baik doing, baik being, itu semua seturut dengan firman Tuhan. Seturut dengan firman Tuhan. Bahkan dua-duanya harus ada dalam kehidupan kita. Maka di sini saya ajak kita simak sekarang. Yohanes 12 ayat 1-3. Bapak Ibu akan lihat sesuatu di sini. Lihat ya. Ini perjumpaan kedua. Kalau tadi di Lukas 10, perjumpaan pertama. Yesus datang ke rumah Marta. Ini perjumpaan yang kedua. Lihat pelan-pelan saya baca. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Ini kampungnya Maria, Marta, Lazarus. Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ayat kedua. Lihat. Di situ diadakan apa? Perjamuan untuk siapa?
Yesus, ya. Apa yang Marta buat? Still the same. Kalau dibilang Marta melayani berarti di mana dia? Dapur. Bedanya apa? Nanti Bapak Ibu lihat beda. Sedang salah seorang yang turut makan adalah Lazarus. Ayat 3. Maka Maria, di mana Maria? Still the same, duduk dekat kaki Yesus, sama. Nggak beda yang mereka lakukan. Bahkan Maria yang tadinya cuma diam, tapi di sini Maria doing something. Apa itu? Mengambil setengah kati minyak narwastu muri yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus, menyekanya dengan rambutnya. Dia doing something? Yes. Ayat 2, balik lagi ke ayat 2. Sekarang kita lihat Marta. Apa bedanya Marta di sini sama di Lukas? Dia tetap melayani, Maria ndak bafeto. Mesti Maria cuma duduk di kaki Yesus. Sama kejadiannya. Tapi beda bukan? Terjadi transformasi. Dia tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi tanpa menggerutu, tanpa lihat Maria, nggak tahu diri. No. Dia tetap layani Yesus. Karena itu adalah momen berharga bagi dia. Baik Marta, baik Maria. Mereka melakukan sesuatu yang luar biasa. Marta tetap mengekspresikan cintanya kepada Yesus dengan cara sibuk melayani Yesus di belakang. Tapi kali ini tanpa rasa cemas, tanpa rasa marah, tanpa rasa iri. Dan Yesus membiarkan dia lakukan itu. Yesus nggak bilang, hehe Marta. Nah ingat ngana, itu bulan lalu di rumah, kita bilang apa? Enggak, Yesus nggak bilang itu. Yesus biarkan Marta melayani dia. Demikian juga Maria. Dia tidak hanya duduk, diam di kaki Yesus untuk mendengar. Tapi dia doing something. Dia melayani Yesus dengan cara meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Akhirnya saya mau bilang begini Bapak Ibu. Jadi apa yang dilakukan Maria dan Marta, kedua-duanya adalah penting. Jangan lagi di gereja ketika Bapak Ibu punya passion atau punya ekspresi lebih seperti Maria. Dan kemudian Bapak Ibu lihat ada ibu-ibu yang masih sibuk di belakang. So kasih nyala kompor, kong langsung lagi asik-asik dengar firman Tuhan atau lagi berdoa. Ada yang kasih nyala kompor langsung dalam hati. Marta ini. No. Anda kehilangan sesuatu. Yaitu damai sejahtera. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita sedang bekerja dan kita ada lihat orang yang cuma duduk, baca Alkitab, atau buka-buka handphone, dia mendengar renungan. Maria ini model-model Maria ini. No. Jangan begitu. Kalau passion Anda mengekspresikan kepada Tuhan dengan cara seperti Marta, do it. Itu cara Anda untuk mengekspresikannya. Tapi kalau ada orang juga yang memilih seperti Maria, biarkan dia lakukan itu. Karena Tuhan Yesus tidak menghakimi keduanya. Maka gambaran paling akhir sekarang. Lalu Bapak Ibu tanya, jadi Pak Pendeta, mana yang lebih penting? Kan saya bilang dua-duanya penting. Maka gambarannya seperti ini. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekarang. Sama seperti kita bernafas. Mana lebih penting? Inhale or exhale? Coba saya tanya. Ada yang bisa bilang inhale lebih penting? Coba inhale tanpa exhale. Berapa lama nggak kuat? Coba.
Atau ada yang bilang exhale lebih penting. Coba apa yang mau ngana buang kalau nggak ada yang ngana hirup kan? Betul nggak? Ya. Betul nggak? Ya. Melayani Tuhan. Itu sama seperti kita nafas. Mau seperti Maria. Dia yang dia lakukan apa? Inhale. Dia hirup firman itu. Terinternalisasi di dalam dirinya. Inhale. The word of God dia hirup. Tapi tidak dia diam. Karena kalau dia diam lama-lama mati. Mesti dia exhale. Mesti dia hembuskan. Dengan melakukan sesuatu. Yaitu pelayanan. Jadi mau bilang mana yang lebih penting? Dua-dua penting. Jadi kalau mau coba jangan di sini. Di rumah, inhale tanpa exhale. Coba Jo. Ya. Atau yang sebaliknya, seperti Marta, exhale. Sampai tetong-tetong begini gitu. Gak mau inhale. No. Mati. Tapi gereja ini akan hidup. Ketika kita sebagai gereja kita sadar. Dua hal ini harus kita lakukan. Penting seperti Maria. Penting juga sebagai Marta. Dan itu yang membuat gereja menjadi hidup. Tuhan memberkati saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri bersama orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah dengan hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu terus bekerja agar firman yang ditaburkan menjadi benih yang tumbuh subur, yang terus berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah firman-Mu mengubah kehidupan kami, terjadi transformasi di dalam kami, mengekspresikan cinta kasih kami kepada Tuhan. Kami akan fokus kepada Tuhan, kami tidak akan saling menghakimi, tidak ada saling iri, tidak ada saling benci, tetapi dengan mata yang selalu tertuju pada Yesus, kami selalu mau memberikan yang terbaik dari apa yang bisa kami lakukan untuk Tuhan. Kami berdoa pada saat ini bagi jemaat-Mu mereka yang dalam kelemahan tubuh. Kami memohon jamahan kuasa Tuhan, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, dan Tuhan memberkati perawatan yang mereka alami. Kami berdoa bagi Bapak Buce Tahalili, bagi Bapak Roli Sakul, bagi Ibu Basya England, bagi Bapak Richard Monteverde, bagi Ibu Alma Utoyo, bagi Bapak Pendeta Tony Thanos, Bapak Roy Jones, Ibu Sylvia England, Ibu Emi Paruntu, Ibu Teli Tandayu, Ibu Lili Huai dan Ibu Nora Angku. Bahkan saudara-saudara kami yang lain yang hamba tidak sebut nama, tetapi dalam keadaan lemah tubuh. Kami mohon biarlah kuasa Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus, itu boleh memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa pada saat ini bagi para hamba-hamba-Mu yang melayani dalam ibadah saat ini. Tuhan juga memberkati mereka. Baik Penatua Bapak Oscar dan Diaken Bapak Reksi sebagai majelis yang bertugas. Ibu Natalia Angku Suwu sebagai pianis. Bapak Joshua Simbolon, Saudara Ruben Tandayu dan Joshua KH yang mengoperasikan menjadi tim IT. Tuhan memberkati segala pelayanan mereka. Bahkan Tuhan memberkati semua yang hadir beribadah kepada-Mu. Dan mereka yang mengikuti secara online. Biarlah jamahan Tuhan berlaku atas kehidupan semua jemaat-Mu. Sehingga mereka boleh merasakan persekutuan yang indah selalu bersama dengan Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari mereka. Hamba berdoa, Tuhan berkati setiap kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak, cucu kami, orang tua kami, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, baik yang bersama dengan kami atau mereka yang terpisah jauh dari kami. Kami percaya bahwa kami semua ada dalam penyertaan perlindungan Tuhan yang penuh kuasa. Biarlah berkat-Mu tercurah, kasih-Mu senantiasa terpelihara dalam kehidupan setiap keluarga kami. Dan rahmat-Mu akan selalu kami nikmati hari demi hari, yang selalu baru bagi kehidupan kami setiap pagi. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi dunia ini, Tuhan berkati
berbagai bencana yang terjadi, peperangan yang masih terjadi, orang-orang yang berada dalam ketakutan di tempat-tempat pengungsian, mereka yang merasa tidak aman, hidupnya terancam, orang-orang yang miskin, mereka yang dipenjara. Kami mohon Tuhan, lawatlah mereka dan pakailah setiap anak-anak Tuhan menjadi saluran kasih karunia dan berkat Tuhan bagi mereka. Kami berdoa bagi bangsa Amerika, bangsa Indonesia, bahkan semua bangsa-bangsa di dunia. Tuhan berkati, berikan hikmat, kebijaksanaan kepada para pemimpin, supaya boleh menghadirkan damai, sejahtera, kebenaran, keadilan, keamanan di tengah-tengah bangsa mereka. Akhirnya Tuhan, kami akan terus melangkah memasuki kehidupan kami di minggu yang baru. Kami mohon penyertaan Tuhan, biarlah hikmat-Mu menaungi kami, sehingga setiap keputusan yang kami ambil, setiap langkah yang kami jalani, semua akan diwarnai oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami diberkati dan dimanapun kami berada, dalam tugas tanggung jawab kami, apapun peran kami akan selalu menjadi saluran berkat Tuhan kepada sesama kami. Inilah doa dan pengharapan serta rasa syukur kami ya Tuhan. Kami mohon ampun segala dosa dan kesalahan kami. Dan doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum ibu, kaum perempuan. Dipersilakan.
kaum wanita adalah sebenarnya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan diiringi oleh Kiring Jemaat 363. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang kau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita memasuki warta jemaat, grup kuartet akan memberikan pujian. Oh, grup praise and worship. Oke, praise and worship. Iya. Mas, dua-dua imbang. Dua-dua. Draw. Kau sanggup takut
Kita masuk dalam warta jemaat. Majelis dan Jemaat GKA mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel KH yang telah melayani ibadah sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Samuel KH dan keluarga. Dan juga kepada pianis Ibu Natalia Angku yang telah melayani ibadah sore hari ini. Terima kasih Tante Lia, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga buat tim IT, Bapak Joshua Simbolon, Ruben Tandayu, dan Joshua KH. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Majelis dan Jemaat GKA mengucapkan selamat datang dan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali datang untuk beribadah pada sore hari ini. Majelis dan Jemaat GKA juga mengucapkan selamat hari ulang tahun dan hari ulang tahun pernikahan bagi anggota jemaat yang merayakan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan ibadah gabungan GKA dan EIPC akan diadakan pada tanggal 27 Juli yang bertempat di gereja EIPC Arlington, Virginia. Jam berapa? Jam 2. Gerejanya startnya jam 2 sore. Dan pada tanggal 23 Agustus hari Sabtu pada jam 11 akan diadakan juga ibadah perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Lokasinya di Olney Park, Virginia. 1840 Olney Road, Falls Church, Virginia. Harap kehadiran Bapak Ibu. Dan Bible study pada minggu ini akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Juli pukul 19.00 melalui aplikasi Zoom. Dan apabila ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, kunjungan atau counseling, harap menghubungi majelis jemaat atau Bapak Pendeta. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang mari kita berdiri. Kini lanjutkanlah perjalanan hidup ini dengan penuh damai sejahtera. Jadilah pelaku firman Tuhan dalam kehidupanmu, dimanapun Tuhan mengutus engkau.
Biarlah Tuhan arahkanlah segenap hati dan pikiran kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. The Lord bless you and keep you. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. The Lord turn His face toward you and give you peace. Hallelujah, 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 I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford.